Jadi dia itu bercinta jam 3 pagi guys, 3 pagi, bayangkan. Hai guys, assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya guys, dan selalu dilancarkan rezekinya, kayak gitu. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru di channel aku, kenalin guys, nama aku Rini dan sekarang aku tinggal di Ukraina. So oke guys, di video kali ini sesuai judul ya, aku mau ajak kalian ngegibahin tetangga sebelah aku ya guys. Ntar aku bakalan tunjukin sama kalian rumahnya di mana, rumahnya. Jadi aku kan tinggal di apartemen ya, di flat gitu. Aku akan tunjukin sama kalian nanti rumah dia tuh di mana, karena emang benar-benar di sebelah aku kayak gitu guys. Jadi tembok dinding aku itu sebelah tembok dinding kamar aku itu sebelahnya itu udah tembok dinding tetanggaku kayak gitu guys. Oke, tetanggaku ini mesum banget guys, seriusan. Jadi aku akan ceritakan guys awal mula kenapa aku nyebut tetanggaku ini mesum dan annoying banget. Menurut aku kayak nggak sopan banget, seriusan. So oke guys, langsung aja ya. Jadi aku tinggal di apartemen ini itu baru 1,5 tahun. Jadi aku baru pindah itu tahun lalu guys. Dan tetangga aku sebelah ini itu pindahnya itu 11-12 gitu loh. Jadi kayak dia sebulan lebih cepet daripada aku. Waktu itu pertama kali aku ketemu tetangga aku ini. Jadi tetangga aku ini cewek cowok ya, pasangan suami istri gitu sebelumnya. Jadi pas kami belum pindah ke sini itu sempat papasan sama tetangga aku nih guys, dan aku lihat dia cewek cowok kayak suami istri gitu. It look like couple gitu guys, bukan pacar kayak gitu kan. Dan setelah pertemuan itu ya udahlah kayak gitu kan. Tapi mereka masih muda sih, masih kayak usia 29, 28, 30 kayak gitu, masih muda banget, pasangan muda lah. Nah, terus setelah 3 bulan aku tinggal di sini, suami aku itu pasang CCTV guys. Jadi setelah kami pindah ke sini itu kita pasang CCTV di depan pintu. Jadi kalau ada orang keluar masuk lewat masuk kanan kiri atau lewat sliver itu kita bisa tahu gitu, kita bisa akses lewat HP. Nah waktu itu setelah 3 bulan kami pindah, suamiku itu ngegibah sama aku, bukan ngegibah, kayak ngasih info bocoran gitu. Karena sebenarnya aku sendiri juga kagak peduli sama tetangga sini guys, karena orang sini pun juga nggak peduli sama kita. Jadi kita hidupnya saling cuek gitu di Ukraina sini. Even kalian tetanggaan gitu, kalau ketemu di lift ya say hi kayak gitu kan. Dan setelah itu suami aku ngasih tahu, beb kayaknya tetangga kita ini broke up deh, cerai deh kayak gitu. Hah, lu tahu dari mana? Aku bilang gitu kan. Jangan ini deh, kamu jangan kepo deh urusan orang, aku bilang gitu kan sama Dima, sama suami aku. Terus dia bilang gini, kalau kamu nggak percaya sini nih aku kasih tahu nih CCTV-nya kayak gitu kan. Dikasih tahu dong CCTV-nya. Ternyata cewek tetangga aku itu borongan guys. Jadi dia tuh kayak bawa barang-barang kayak kardus gede, plastik gede gitu, itu pindahan sendiri tanpa suaminya yang ngebantuin. Nah asumsi suami aku, dia bilang gini, pasti mereka cerai guys. Bukan, pasti mereka cerai beb, karena nggak mungkin ini ceweknya pindahan sendiri tanpa dibantuin gitu sama suaminya. Kayaknya mereka cerai deh kayak gitu kan. Wah kalau kayak gini sepertinya iya ya gitu kan, karena emang borongannya tuh bener-bener borongan yang kayak pindahan gitu loh guys. Oke, jadi setelah dari video itu aku dan suamiku kayak yakin oke, mereka broke up, mereka bercerai kayak gitu. Dan setelah itu, setelah sebulan atau 2 bulan selanjutnya gitu ya, nah tetangga aku nih yang cowok nih ya, dia tuh punya pacar baru guys. Serius ya, dia tuh punya pacar baru. Dia lebih cantik sih menurut aku, dia lebih cantik dari istrinya. Karena menurut aku ini lebih kayak dandan gitu loh, kalau istrinya dulu itu dia nggak dandan kayak gitu. Nah setelah lihat rekaman CCTV itu, aku bilang sama suamiku, wah kayaknya mereka mau nikah nih, bakalan nikah gitu kan. Terus kata suamiku, ah kayaknya enggak deh, dia bilang gitu kan. Dan oke, waktu berjalan ya guys, aku tahu dia punya cewek baru ya kan, dia cepet banget move on, seriusan nih cowok gila banget sih. Nah setelah itu setelah 2 bulanan itu kita kan tidur seperti biasa. Jadi dinding kamar tidur aku itu sebelahnya itu kamar tamunya dia guys, jadi deket banget ya kan. Nah suami aku di suatu pagi dia bilang gini sama aku, beb aku nggak bisa tidur. Kenapa kamu nggak bisa tidur, tetangga sebelah rame banget, dia bilang gitu kan. Hah, apa iya, aku bilang gitu kan.
Karena aku bener-bener gak denger guys, aku tuh bener-bener udah kalau molor aja gitu kan. Nah itu satu pagi, terus ya udahlah aku bilang gitu kan, mereka baru pacaran, aku bilang gitu kan. Nah setelah itu beberapa hari lagi itu aku mulai kedengeran guys, aku kayak di tengah tidur malam gitu ya kan, di malam jam 2 malam aku kaget ada cewek teriak kayak gitu kan. Teriaknya tuh kayak bener-bener teriak guys, teriak kayak digebukin kayak gitu, kayak gitu. Pokoknya lucu banget. Nah pertama kali itu aku gini, Beb itu suara apa? Aku jam 2 malam, suamiku udah bangun kan. Nah ya itu yang aku permasalahkan beberapa malam ini. Wah Beb, kalau sampai teriak-teriak gini, kamu harus notice ya Beb. Siapa tahu ini cowok ini psikopat kayak gitu, karena teriaknya itu bener-bener gila guys nih cewek. Kan takutnya kalau dia diapa-apain gitu ya sama suaminya, sama si cowok ini kan, sama tetanggaku itu. Karena ceweknya ini nggak tinggal di rumah kami guys, jadi aku nggak kenal sama cewek ini, dia tinggal di mana. Aku kenalnya sama yang cowok itu, tetangga cowok, karena dia tinggal di sini dan satu grup gitu sama suamiku. Karena di sini di Ukraine itu kalau tinggal di satu komplek perumahan, dia bakalan ada grup Telegram gitu, jadi isinya tuh orang-orang yang tinggal di kompleks ini kayak gitu guys. Dan oke, lanjut ya. Ngegibah ya, asik banget. Nah terus untuk pertama aku dengerin tuh kayaknya lucu gitu, tapi aku ada was-was juga. Aku merasa kayak ini kita harus hati-hati, siapa tahu tetangga aku nih psikopat, dia ngapa-ngapain si ceweknya, pukul-pukulin, kan kita nggak tahu ya guys, si cewek ini teriak karena apa, gegara apa ya kan. Nah setelah malam dimana aku mendengar teriakan cewek ini pertama kalinya, untuk pertama kali ya guys. Nah setelah itu keesokannya ya mulai kedengeran terus dong. Jadi suami aku tuh mulai notice banget, dia selalu cek CCTV. Nah kalau si cewek ini datang pasti bakalan ribut nih kayak gitu guys. karena si cewek ini itu nggak setiap hari tinggal, jadi kadang datang sore gitu ya, malam jam 5 pagi, jam 4 pagi tuh pergi kayak gitu loh. Jadi setiap cewek itu datang pasti berisik guys. Dan waktu itu jam 11 malam, jadi dia itu jadwal weeknya itu jam 11 malam sampai jam 12 malam. Nah abis itu mulai lagi jam 3 pagi guys. Gila nggak tuh si cewek ya? Aku nggak tahu ya, mereka itu apalagi bucin atau lagi apa namanya, kan orang pacaran biasanya tuh ya lagi bucin-bucinnya, kasmaran-kasmarannya, apalagi orang sini ya pacaran udah resmi pacaran sebulan 2 bulan udah mulai hubungan suami istri, udah mulai pindah tinggal bareng kayak gitu kan ya guys. Jadi dia itu bercinta jam 3 pagi guys, 3 pagi, bayangkan. Habis itu jam 3 pagi, nah habis itu jam 9 pagi bercinta lagi, gila kan. Itu sama guys, sama teriak-teriak juga. Dan sering banget aku tuh kebangun pas jam 3 pagi sama jam 8 pagi tuh udah mulai mereka tuh teriak-teriak kayak gitu guys. Dan pokoknya sering banget, pokoknya selama 3-4 bulanan tuh kayak non-stop. Dia tuh kayak udah weeknya itu udah kayak jadwal makan pagi, siang, malam, abis itu ada afternoon tea-nya juga. Jadi aku pernah dengar dia bercinta itu jam 4 sore kalau nggak jam 3 sore kayak gitu. Oh my god, ini orang gila kali ya. Nah abis itu aku ngomong sama suamiku, Beb kalau gini terus kita nggak bisa tidur, aku bilang gitu kan, karena emang dia nonstop guys, 24/7 dia bercinta terus beneran. Terus kamu tegur gih, aku bilang gitu, bilang kamu jangan, kalau bercinta up to you gitu, tapi harus ngerti jangan jam 3 pagi atau jam 8 pagi atau jam 12 malam kayak gitu ya, pelan-pelan lah kayak gitu kan. Dan FYI nih guys, di grup kami tadi kan aku udah bilang kalau di komplek ini ada grup sendiri gitu kan, grup orang-orang yang tinggal di perumahan. Nah itu ada orang yang udah pernah komplain, kamu kalau bercinta jangan terlalu berisik kayak gitu guys, karena gedung apartemen ini temboknya nggak terlalu tebel, jadi kedengeran banget kalau ada bunyi-bunyian gitu. Nah terus
suami aku udah aku suruh tegur dia kan, suamiku nggak mau, masih kayak ragu-ragu gitu kan, ragu-ragu gitu, ah kamu nih, aku bilang gitu kan. Nah setelah itu malamnya lagi dia teriak lagi guys, bercinta lagi, kayak teriak banget, kayak keras banget gitu, jam 2 malam lagi. Terus aku bilang, nggak beb, kamu besok harus ke rumah dia, kamu tegur dia, kamu nggak bilang sama dia jangan berisik, aku bilang gitu guys. Nah besokan paginya suamiku ngetuk ke rumah sebelah, dia bilang, please kamu jangan rame ya, maksudnya please kamu jangan terlalu noisy kalau malam. Dia bilang, suamiku bilang gitu sama dia. Terus dia bilang apa beb, dia diem aja, dia bilang oke gitu doang. Nah besokannya dia ganti jam guys. Aduh gila gak sih, abis suamiku tegur dia bercintanya ganti jam, jadi ganti jam tayang gitu kan. Jadi yang biasanya jam apa ya, jam 12 malam, jam 2 malam itu nggak dilakukan lagi, tapi dia ganti ke pagi siang kayak gitu guys. Dan sama aja sih, sama-sama annoying, sama-sama mengganggu karena emang dia teriak-teriak banget gitu kan. Tapi anyway udah nggak malam-malam lagi gitu. Jadi biasanya kami itu nungguin dia selesai wiwi baru kita masuk kamar kayak gitu guys. Jadi mereka itu wiwinya di bawah jam 11, jadi antara jam 10 jam 9-an kayak gitu. Jadi setelah selesai dia bener-bener kedengeran guys, seriusan, jadi kita bener-bener bisa tahu oh dia udah selesai nih ya, baru kita masuk kamar buat tidur. Gila nggak tuh? Tapi alhamdulillahnya 6 bulan ini kita udah nggak denger dia teriak-teriak lagi ya guys, karena ini kan perang ya. Jadi kayaknya si tetangga mesum aku ini ya, dia itu udah tahu ada kabar kalau Ukraina bakalan diserang sama sama Rusia gitu. Jadi dia udah kabur duluan, udah pergi dari Ukraina dulu sebelum 24 Februari kayak gitu. Jadi seminggu sebelum perang tuh aku lihat dia bawa koper kayak gitu tanpa ceweknya, tapi kayaknya ceweknya udah ikut juga deh kayaknya. Dan udah itu aja sih guys, ntar aku tunjukin deh rumahnya. Apartemen, jadi depan gitu, hadap-hadapan gitu loh apartemen kami tuh. Dan kayaknya itu aja deh guys ya. Dan aku pengen tanya sama kalian, nah kalau orang bercinta kayak gitu ya guys, aku pengen tahu sebenarnya tuh mereka ngapain ya. Kalau kata suamiku nih ya, kalau cewek teriak-teriak keras kayak gitu, tandanya dia pengen segera dinikahin. Benarkah itu asumsi dari suamiku guys? Tapi kalau menurut aku, dia itu make kayak bahan kuat kayak gitu. Pokoknya banyak asumsi ya guys. Menurut kalian, tetanggaku ini ngapain? Dia lagi bucin atau dia lagi bikin konten on defense gitu? Karena bener-bener sering banget. Atau dia itu pakai obat penguat gitu terus lewat belakang kayak gitu ya kan? Ini agak sensitif lewat belakang, atau nggak tahu deh gimana menurut kalian guys. Menurut kalian gimana? Please tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin juga kalau ada teman-teman yang punya tetangga bule, ada nggak sih tetangga bule kalian yang se-annoying ini ya kan? Let me know. So oke guys, untuk video hari ini sampai di sini, dan aku masih ada 2 cerita lagi tentang tetangga aku. Ini tuh agak sedih sih, jadi aku bakalan pisahin. Ya karena aku pengen cerita aja gitu, karena nggak biasa guys, di sini nggak ada temen buat ngegibah ya kan, jadi ngegibahnya gibah online aja. Dan ini menurut aku nggak dosa ya, insya Allah ya, karena dia itu emang salah, dia tuh annoying banget tetangga aku ini. So oke guys, terima kasih udah nonton. Kalau kalian mau komen apa aja, let me know. Dan kalau kalian suka dengan video ini, please like. Kalau kalian mau komen, silahkan tulis komen kalian di bawah. Dan kalau kalian mau subscribe, monggo di subscribe. Terima kasih banyak. Dan I will love to see you again on my next vlog guys. Assalamualaikum, bye bye. Guys, rumah tetanggaku itu tuh yang ada orange-nya itu tuh, deket kan?